Oke guys, bertemu kembali dengan Libero pangkas rambut. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara paling mudah potong rambut model low fade ya. Potong rambut model low fade. Kali ini kita kedatangan customer untuk rambutnya minta dipotong low fade atau gradasi polanya rendah. Ya, untuk customer kita ini rambutnya tidak terlalu panjang, jadi kita hanya mengurangi sedikit saja dengan pola low. Untuk customer kita ingin digradasi ya, mungkin customer kita ingin tampak lebih segar akan masuk sekolah. Oke, langsung saja. Untuk tahap pertama kita mulai membuat garis bantu atas atau guideline atas dengan guard clipper nomor 2, levernya di close. Ingat, untuk tingkatnya low atau rendah itu dimulai dari V-spot bawah ya. Kita buat polanya di V-spot bawah dengan guard clipper nomor 2 ya. Karena rambut customer kita ini masih pendek, jadi kita tidak memerlukan sisir untuk alat bantu dalam membuat garis bantu atas. Jadi pada rekan-rekan yang menyimak video Libero pangkas rambut, tutorialnya untuk fungsi guideline atau garis bantu itu apa? Jadi fungsinya untuk membatasi ya, untuk membatasi dan membuat pola ya, untuk membatasi agar pola yang dibuat itu tidak terlalu ke atas sehingga kesannya tidak presisi ya, seperti itu rekan-rekan ya. Sudah jadi untuk guideline-nya atau garis bantunya. Selanjutnya kita mulai dengan guard clipper 0 atau tanpa guard clipper 0, levernya di close untuk garis bantu bawah atau guideline bawah. Untuk pola guideline bawah ini kita gunakan 0 karena fade atau gradasi itu dimulai dengan ketipisan tingkat 0 ya, seperti itu. Untuk rekan-rekan yang sedang menyimak video dari Libero pangkas rambut, bahwa cukuran pola low ini area bermainnya atau rute geraknya itu tidak terlalu lebar seperti pola high maupun middle ya, seperti itu. Jadi polanya sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak untuk area bermain tiap guardnya, mulai dari 0 sampai dengan guideline 2 ya. Kita buat dengan 0, lever di close ya. Jadi pada rekan-rekan bisa dilihat tekniknya. Jangan lupa untuk membawa sikat untuk membersihkan apakah garis yang sudah kita buat tersebut sudah presisi atau belum. Apabila belum, bisa kita ulangi. Selanjutnya masih menggunakan membuat guideline bawah dengan clipper tanpa sepatu. Tuasnya kita close atau tuas kita tutup ya. Jadi bahasa pengertian dari tuas itu biasanya disebut dengan lever ya, tutup ataupun buka, close atau open. Oke, beres dengan close, kita hilangkan garis close tadi, 0 close dengan 0 open ya. Sama, tapi ingat area bermainnya sangat sempit, jadi tidak terlalu lebar seperti pola high. Ingat, ini polanya low, jadi areanya hanya sempit, hanya sebatas menghilangkan garis 0 open tadi ya. Jadi cukuran low ini sedikit memberikan kebutuhan perhatian yang ekstra ya apabila kita membuat cukuran model low ini ya. Itu bisa kita lihat untuk tekniknya. Ingat, jangan lupa membawa sikat ya, karena sikat merupakan komponen penting dalam membuat cukuran fade. Sambil di cross check. Biasanya saya menggunakan kaca juga sebagai tempat untuk berkomunikasi apakah cukuran saya itu sudah presisi atau belum ya. Jadi kaca itu berfungsi sebagai alat bantu visual ya bagi tukang cukur atau barberman tersebut dalam membuat cukuran ya. Sambil kita cross check ulang, kita sikat apakah garis 0 close tadi sudah hilang. Beres dengan 0 open, kita buat dengan guard clipper nomor 1/2 untuk menghilangkan 0 open tadi ya. Kita hilangkan 0 open tadi dengan guard clipper nomor 1/2
dengan guard clipper nomor setengah, levernya kita close. Yakinkan untuk garis yang sudah kita buat bisa dihilangkan. Apabila sudah hilang, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi kunci utama dalam membuat cukuran fit itu seperti itu ya. Intinya perlahan-lahan ya, telaten dan sering di cross check ya. Saya doakan kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan banyak-banyak. Semoga video yang saya buat ini sangat membantu dan bermanfaat bagi kita semua, amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya kita setengah levernya kita open untuk menghilangkan setengah lever close tadi. Perlu diingat bahwa cukuran low ini, saya ulangi, area bermainnya tidak terlalu lebar. Jadi area bermain dari cukuran low ini sangat sempit ya. Jadi sedikit-sedikit saja dalam membuat garis dan menghilangkan garis setiap masing-masing guard atau sepatu clippernya ya. Pelan-pelan. Untuk customer kita ini rambutnya tidak terlalu panjang ya, jadi untuk pola cukurannya hanya minta di low. Untuk bekas cukuran sebelumnya sudah pola low tapi dia taper, jadi kita buat untuk gradasinya dengan tingkat 0. Jadi apa perbedaannya low dengan taper itu kemarin sudah saya jelaskan, bahwa ulangi bahwa fit itu adalah cukuran yang dimulai dari tingkat ketipisan 0. Kalau taper tidak ketipisan 0 atau gradasinya tidak terlalu ekstrim seperti fit. Beres dengan setengah open tadi, kita gunakan guideline nomor 1. Dengan guideline nomor 1 kita close, lalu kita blending, kita sambungkan ke guideline atas yang dibuat oleh guard clipper nomor 2 tadi ya. Semoga rekan-rekan bisa mempraktekkannya dan mudah dipahami. Oke, sambil kita cross check apakah garisnya sudah hilang. Beres dengan guard clipper nomor 1, langsung saja kita overcomb. Ingat teknik penggunaan overcomb ya, karena ini cukuran low, jadi harus berhati-hati jangan sampai polanya naik, terbentuk pola baru, atau terlalu dalam sehingga terbentuk pola baru ya. Jadi perhatikan teknik pembawaan sisir saya dalam melakukan clipper overcomb ya. Jadi clipper overcomb ini sangat berguna sekali. Di samping untuk menyambungkan guideline atas dengan rambut atas, berfungsi untuk membentuk shape ya, atau bentuk dari cukuran kita mengikuti dari bentuk kepala customer itu ya. Semoga video yang saya buat ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi rekan-rekan yang sedang memulai untuk belajar cukur rambut, bahwa cukur rambut itu sangat mudah ya, sangat mudah, semua orang bisa ya. Semoga rekan-rekan bisa segera mempraktekannya ya, dan segera bisa menjadi seorang cukur rambut profesional itu ya. 8 menit masih kita lakukan teknik overcomb untuk menghilangkan garis dari guideline atas tadi dan mengkonekkan dengan rambut bagian atas ya. Sambil kita cross check sudah jadi. Oke, sudah terlihat, tinggal finishing. Ada beberapa part yang belum. Kita harus melihat di kaca juga sebagai alat bantu visual ketika kita sedang membuat cukur. Oke, perlahan-lahan kita cross check. Perhatikan untuk teknik pembawaan sisir saya ya. Jadi seperti itulah teknik clipper overcomb, teknik horizontal ya, atau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ya. Tuh. Kita cross check ulang, masih menggunakan clipper overcomb. Oke, jangan lupa bantu subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan di kolom komentar apabila ada kritik, masukan, dan saran ya. Kepada rekan-rekan, kita di sini sama-sama belajar. Apabila ada masukan dari rekan-rekan itu sangat membantu sekali
ya, hampir 10 menit. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semua ya, bisa membantu. Kita masih finishing dengan clipper overcomb. Kita cross check ulang apakah masih ada yang belum beres. Jadi seperti itu ya. Kunci utama cukur rambut ini ada di clipper overcomb ya teman-teman ya. Jadi fungsinya tadi sudah saya jelaskan bahwa clipper overcomb ini untuk membuat shape mengikuti bentuk kepala. Kita harapkan bentuk dari cukuran kita itu seperti apa, mengikuti dari bentuk kepala. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, kita cross check ulang ya. Kita cross check ulang. Oke, selanjutnya kita gunakan trimmer untuk membuat garis outline atau trimline ya. Kita gunakan trimmer karena tingkat ketipisannya sudah 0. Tadi kami membuat fade dari tingkat ketipisan 0 clipper ya. Jadi trimmer itu untuk finishing saja, menghilangkan rambut-rambut halus yang tidak terjangkau oleh clipper ya. Tuh, sangat membantu sekali keberadaan dari trimmer ini ya. Sambil kita cross check, kita hilangkan rambut-rambut halus terutama di sekitaran leher dan di sekitaran jambang, di belakang telinga biasanya banyak rambut-rambut halus ya. Kita buat outline di area V-spot atas menggunakan trimmer seperti itu. Oke, sambil kita bersihkan menggunakan sikat, kita cek ulang di kaca apakah sudah beres atau belum. Untuk customer kita kali ini untuk rambut atasnya tidak ingin dikurangi ya rekan-rekan, tidak ingin dikurangi karena masih pendek ya. Kita konsultasikan seperti itu. Oke, beres. Selanjutnya kita bersihkan dengan sikat untuk sisa-sisa rambut sebelum nanti akhirnya kita cuci atau kita keramas ya. Untuk lain kali videonya akan kami buat bagaimana cara mencuci rambut hasil pangkas atau mengkeramasi customer kita ya. Kita lepaskan untuk neck tape atau tisu leher ya. Jangan lupa kita bersihkan ulang karena biasanya ada rambut yang masuk ke neck tape. Kita bersihkan ulang ya. Kita bersihkan ulang. Kita cross check. Oke, semoga video yang kami berikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, terus semangat belajarnya. Ini before-nya ya rekan-rekan, bisa dilihat, dan ini after-nya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Libero Pangkas Rambut. Salam satu gunting, sampai jumpa kembali.